Salam, selamat bertemu kembali dalam channel kita ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Channel Langsung Sitorus yang sekarang kita gunakan untuk merenungkan firman Tuhan yang dinyanyikan oleh para malaikat sewaktu kelahiran Yesus Kristus dari Lukas 2 ayat 14. Untuk memulai perenungan kita, marilah kita terima berkat dari Tuhan kita dan penyertaan-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, nyanyian para malaikat di padang Efrata yang didengar oleh para gembala tertulis dalam Lukas 2 ayat 14. Saya baca dalam 4 bahasa kalau boleh. Kabot bammeromim le Elohim uba'aret salum be'anse resono doksa en hupsistois theo kai epiges eirene en anthropois eudokias doxa en hupsistois theo kai epiges eirene en anthropois eudokias. Gloria in altissimis Deo et super terram pax in hominibus bone voluntatis. Dan dalam bahasa kita saya nyanyikan begini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memahami, mengerti, menghidupi, menghayati, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Jadi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bagaimana itu bisa terjadi? Ceritanya sudah kita tahu tentang kelahiran Yesus Kristus, Tuhan pembawa damai itu. Waktu itu Maria sudah anak gadis yang cantik, yang sangat ramah, tinggal di Nazaret, ya. Dan paling dia berumur 20 tahun waktu itu. Di bulan Nisan tanggal 14, Bapak Ibu Saudara, tahun 3757 kalender Yahudi, yang bersamaan itu dengan tanggal 12 Maret tahun 5 sebelum Masehi, malaikat Jibril atau Gabriel datang menemui Maria di rumahnya pada malam hari dan menyapa Maria di sana, memberitahu bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Tentu saja dia masih berpacaran, bertunangan dengan Joseph, belum resmi berkeluarga. Sehingga dia bertanya bagaimana itu mungkin terjadi.
Dan malaikat Jibril, Gabriel itu menjelaskan bahwa Roh Kudus yang akan menghinggapinya dan membuat ada firman Tuhan atau logos itu menjadi manusia dalam rahim Maria. Dan dengan demikian Allah atau Tuhan memulai sejarah baru dalam sejarah kemanusiaan melalui perempuan. Kalau istri Adam pertama, si Hawa itu menyesatkan manusia sehingga Adam memakan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Dan sekarang dalam Maria, Tuhan memulihkan peran penting dari perempuan, yakni perempuan yang menjadi wadah pekerjaan Tuhan dalam rangka penyelamatan umat manusia dari dosa. Dan dia benar-benar hamil. Kepada Maria diberitahukan juga bahwa saudaranya atau sepupunya Elizabeth telah hamil 6 bulan di kampungnya di suatu bukit di daerah Juda. Juga malaikat Jibril pergi ke tempat Yosef atau Yusuf, memberitahu agar Yusuf atau Yosef tidak ragu-ragu mengambil Maria, mengambil istrinya kalau dia sudah tahu bahwa Maria itu hamil tanpa ada sperma dari Yosef. Karena yang dalam kandungan Maria itu adalah pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan, yaitu adalah firman yang menjadi manusia. Dan memang Yusuf mendengarkan firman Tuhan, sehingga niatnya untuk menceraikan Maria secara diam-diam tidak dia laksanakan. Maria yang mengetahui dirinya sudah hamil dan bagaimana caranya mempertanggungjawabkan itu di tengah masyarakat, pergi mengunjungi keluarga Imam Zakaria. Di satu gunung di rumahnya. Itu sangat penting kita ketahui bahwa Maria yang sangat-sangat gundah gulana karena mendapati dirinya hamil, mendapat perlindungan dari seorang imam, keluarga imam, yang memang adalah bagian dari keluarganya. Dia tidak melarikan diri kemana-mana, tetapi minta nasihat dan perlindungan kepada tokoh agama atau pemimpin agama, pembakar ukupan di Bait Suci di Yerusalem, agar mendapat penerangan tentang apa yang terjadi padanya. Setibanya di rumah Elizabeth, istri Zakaria, Elizabeth menyambutnya sangat sukacita, dan juga kandungan Zakaria sangat sukacita. Dan Elizabeth mengatakan, ibu Tuhanku datang menemui aku, katanya. Meter tu kuriumu, ibu Tuhanku, itu dikatakan oleh Elizabeth menyambut Maria yang datang. Bukan meter tu teumu,
bukan ibu Allahku, tapi ibu Tuhanku. Itu harus kita sadari bahwa yang dikandung Maria itu adalah Tuhan. Tidak disebut Allah walaupun sama derajatnya dengan Allah. Mengapa dikatakan Tuhanku? Karena dialah firman Tuhan yang menjadi manusia. Dan di dalam kemanusiaannya itulah tersirat nama Tuhanku, yakni kuasa atau Tuhan yang menunjukkan kuasanya sebagai kuasa tertinggi yang dapat menghukum manusia dalam roh dan dalam daging, dan kiranya dialah yang dihormati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setelah Maria mendapat penguatan dari Elizabeth, dia mengarang suatu mazmur lagu pujian yang sangat terkenal sebagai Magnificat. Yang perlu kita ketahui, Maria di sana berada 3 bulan, yakni bulan Nisan, bulan Iyar, dan bulan Tiwi. Bulan Maret, April, Mei sampai pertengahan Juni, sebelum Yohanes Pembaptis lahir ke dunia. Lalu Maria kembali ke kampungnya, balik dari rumah Elizabeth ke Nazaret, dan diadakanlah pernikahan antara Yosef dan Maria, sehingga kalau diduga ada suatu aib yang terjadi, itu dapat dilenyapkan, dihilangkan dari isu masyarakat. Maria resmi punya suami secara duniawi, tetapi Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa selama mereka dalam kekeluargaan itu, Yosef dan Maria tidak pernah bersetubuh. Barulah nanti setelah Yesus lahir, dari Maria lahir lagi putra-putra Yusuf. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, 9 bulan lamanya Yesus berada di kandungan Maria, yakni mulai dari bulan Nisan, bulan-bulan apalah itu dalam bahasa Ibrani, harus kita tahu juga, ya, tahun 357 kalender Yahudi. Mari kita lihat dulu daftar bulan orang Israel, yakni mulai dari bulan Nisan, Iyar, bulan Siwan, itu 3 bulan namanya, dan bulan Tamus, bulan Ab, bulan Elul, bulan Tisri, bulan Markeswan, baru bulan ke-9 bulan Kislev. Jadi itu yang 9 bulan, 3 bulan di rumah Elizabeth dan 6 bulan lagi di rumah Maria, termasuk hari-hari perjalanan menuju Bethlehem mematuhi pendaftaran sensus yang dianjurkan oleh Kaisar Agustus. Dalam kalender Gregorian, kalender kita sekarang itu bulan Maret pertengahan,
April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tanggal 25. Dan pada tahun 5 sebelum Masehi itu, kalender Yahudi tanggal 25 Kislev bersama dengan tanggal 25 Desember, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tahun depan, tahun 2024, kalender Yahudi tanggal 25 Kislev akan bersama dengan tanggal 25 Desember. Tanggal 25 Desember itulah, atau tanggal 25 Kislev itulah, pada malam harinya ya. Malam tanggal 25 kan mulai jam 6 sore sampai jam 6 sore berikutnya. Disitulah peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Maria dan Joseph dapat berjalan dengan baik dari Nazaret ke Bethlehem, Bonapasugi mereka, karena bukan salju berat, tetapi itu masih terhitung musim gugur atau masa akhir musim gugur yang temperatur bisa antara 5 derajat sampai 10 derajat. Kepada kita diberitahu bahwa tidak ada tempat rumah penginapan bagi mereka. Tetapi itu arahan Tuhan agar mereka juga memenuhi nubuatan Tuhan melalui Nabi Mika pasal 4 ayat 8 dan Mika 5 ayat 1. Mereka pergi ke Migdal Eder, yang diterjemahkan lain sebagai menara kawanan domba, atau menurut saya itu adalah kandang kawanan domba yang dikhususkan untuk memelihara para kurban atau calon kurban yang akan dikurbankan, atau domba-domba yang akan dikurbankan di Bait Allah. Semuanya domba-domba yang terpilih, yang tidak ada cacatnya. Ya, setiap hari Sabat kan ada pengorbanan. Makanya di padang Efra itu, di padang Bethlehem, tempat Daud juga bergembala dulu, dipeliharalah secara khusus domba-domba yang memenuhi syarat untuk dikurbankan di Bait Allah, termasuk sebagai domba penghapusan dosa. Kesanalah Tuhan Yesus dibawa oleh Yusuf dan Maria agar anak domba yang menghapus dosa dunia itu lahir di tempat domba-domba yang dikhususkan oleh Tuhan untuk kurban kepadanya. Dan itulah, di dekat itulah padang Efrata, malaikat-malaikat menyanyikan lagu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sebagai pemberitahuan bahwa telah lahir bagi umat manusia juru selamat, dan penanda bagi malaikat itu untuk melihatnya. Penanda bagi para gembala itu adalah seorang bayi akan dibungkus dalam lampin dan diletakkan di dalam palungan di kandang domba di Bethlehem. Kita tahu setelah Tuhan Yesus disunat tanggal 1 Januari, 8 hari sesudah tanggal 25 Desember, mereka pulang ke Bethlehem, tetapi bukan lagi ke kandang itu, melainkan ke suatu rumah, karena rumah di Bethlehem setelah pendaftaran seksus sudah mulai longgar, ya.
Jadi dikatakan di sana bahwa Yusuf dan Maria membawa Yesus ke suatu rumah di Bethlehem, dan sewaktu mereka sudah berada di rumah, tidak lagi di kandang Bethlehem, orang-orang Majus datang membawa persembahannya kepada Yesus atau kepada Tuhan. Dan setelah peristiwa itu semua selesai, barulah Joseph dan Maria kembali ke Nazaret. Semua itu dapat kita baca dalam Lukas 2 kan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, pusat utama pemberitaan kelahiran Yesus adalah nyanyian malaikat tersebut. Tetapi bukan hanya kemuliaan Tuhan nampak di surga, di tempat yang maha tinggi. Sewaktu para malaikat itu pun datang, ya, pada waktu malam itu, kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan karena kemuliaan itu mereka ketakutan. Dan malaikat mengatakan agar mereka tidak perlu takut, karena berita kesukaan besar yang diberitakan oleh malaikat itu, yakni lahirnya seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kemuliaan Tuhan itu dinyanyikan. Doksa itu, kabut itu dinyanyikan. Memang dalam Alkitab kita, ya, dalam Alkitab kita kata doksa itu ada 166 kali yang oleh Hasan Sutanto diberi arti cahaya terang, keindahan, kemuliaan, kuasa yang mulia, refleksi, kebesaran, ketenangan, kepujian, kebanggaan, makhluk supranatural yang mulia katanya. Itulah doksa. Tetapi dalam Alkitab kita ada beberapa kata yang menjadi terjemahan bahasa Indonesia dari kata doksa itu, yakni kemuliaan 148 kali, hormat itu 11 kali, menyilaukan mata sekali, begitu cemerlang 1 kali, puji-pujian 2 kali, kekayaan 3 kali. Itulah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kata bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari doksa. Tapi Bapak Ibu Saudara, bahasa Ibraninya kabot itu, yaitu dapat kita katakan artinya bobotnya, atau itu soal berat nilainya pekerjaan Tuhan, ya. Jadi kalau dikatakan Tuhan itu mulia, itu berarti Tuhan itu sangat bermanfaat, sangat berguna dalam karyanya kepada manusia di bumi dan di surga. Itulah yang nampak dari kata kemuliaan itu. Jadi kalau itu bercahaya terang, menunjukkan keagungan, kebesaran dan lain-lain, karena karya Tuhan itu tidak pernah kecil-kecilan, bukan?
Sehingga manusia harus mengakui kemuliaan Tuhan itu. Mengapa? Tuhan mengumandangkan kemuliaannya kepada makhluk ciptaannya yang mulia juga. Kita tahu bahwa manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya, dan kepada manusia itu diberikan dua sifat, yakni kemuliaan, kabut, dan kehormatan, hadar itu. Yang bisa saja sinonim, karena kabut diterjemahkan juga dengan hormat. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, jadi Tuhan meminta pemuliaan dirinya dari makhluknya yang diciptakannya mulia. Dan kalau itu pernah rusak oleh karena dosa, Tuhan telah memulihkan kemuliaannya itu. Jadi manusia harus tahu menggunakan kemuliaan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya, sehingga hidupnya mulia, agung, bercahaya terang, dan punya kuasa dan kebesaran, keindahan. Dan sehingga Tuhan melihat manusia itu, bangga melihat manusia ya. Jadi dari Tuhan yang maha mulia, ya memang dimintakan agar manusia juga menyampaikan kemuliaan ya. Karena apa? Kalau Tuhan manusia menggunakan kemuliaan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya, hidupnya akan sangat berguna dan sangat bagus. Jadi diharapkan dengan berita kelahiran Yesus Kristus ini, agar manusia yang dianugerahi kemuliaan oleh Tuhan dan kehormatan itu tidak menyalahgunakannya, tetapi mempertemukannya kepada kemuliaan dan hormat Tuhan kita, yang menganugerahkan kemuliaan dan hormat itu kepada manusia. Jadi jangan menyalahgunakan. Jadi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi itu sekaligus mengingatkan agar manusia tidak menyalahgunakan kemuliaan dan hormat yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia itu. Jadi jangan menggadaikan ya harta berharga ini kepada babi, katanya. Jadi jangan berikan permata kepada babi, pernah diingatkan oleh Tuhan seperti itu ya. Tapi harus diletakkan kepada yang sebenarnya. Jadi makhluk ciptaan Tuhan yang dianugerahi kemuliaan, yakni manusia, harus menggunakan kemuliaan yang dimilikinya itu untuk memuliakan Tuhan, biar bertemu yang mulia dengan yang mulia, kan kayak gitu. Dan kalau manusia menggunakan kemuliaannya secara tepat, itulah hidup yang sangat bagus. Dan kalau memang itu terpraktekkan di dalam liku-liku kehidupan itu, sungguh sangat luar biasa itu. Misalnya dalam keluarga, kalau kemuliaan yang dianugerahkan Tuhan dan hormat yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia dipraktekkan di tengah keluarga, makanya bapak dan ibu saling memuliakan, bapak dan anak atau orang tua dan anak saling memuliakan, itulah kehidupan yang paling indah. Itu tidak diukur daripada banyaknya harta, kekayaan dan lain-lain, banyaknya makanan-makanan yang sangat luar biasa, bukan ya. Jadi terang kemuliaan Tuhan itu yang dirayakan dalam Natal, karena bersamaan dengan kelahiran Tuhan Yesus itu tanggal 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi, yang sama dengan tanggal 25 Kislev tahun 3757 kalender Yahudi, yakni hari Hanukkah ya, hari perayaan terang bagi orang Israel, sehingga kelahiran Tuhan Yesus yang memuliakan Tuhan, manusia-manusia yang memuliakan Tuhan agar dia dilimpahi kemuliaan lagi, adalah memancarkan terang kemuliaan Tuhan itu, memancarkan terang untuk sekitarnya. Jangan ada lagi yang gelap.
Memang hari Hanukkah tanggal 25 Kislev itu adalah hari pentahbisan Bait Allah, ya. Pernah Tuhan Yesus juga sewaktu dia sudah dewasa 32 tahun pergi ke Yerusalem ke perayaan Hanukkah, yaitu tanggal 25 Kislev, ya. Di sana dia membersihkan Bait Allah agar Bait Allah dipulihkan fungsinya untuk kemuliaan Tuhan, bukan lagi untuk kemuliaan para imam, kemuliaan para pedagang-pedagang dan lain-lain. Ya. Jadi kalau kita terus memuliakan Tuhan, itu berarti kita gunakan kemuliaan yang dianugerahkan Tuhan dan kehormatan itu kepada kita di dalam semua segi kehidupan kita, baik di dalam usaha kita, dalam pelayanan kita kepada negara, dalam pelayanan kita kepada keluarga, dalam pelayanan kita melalui tugas-tugas kita sehari-hari. Itulah yang harus kita kumandangkan. Kita tidak mencuri kemuliaan, ya, jangan. Karena kita harus memuliakan Tuhan berarti menggunakan kemuliaan dan hormat yang dianugerahkan Tuhan itu kepada kita sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah. Dan tentu saja kalau kita melakukan seperti itu, dampaknya yang berikut adalah damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Manusia yang berkenan kepada Tuhan adalah manusia yang dianugerahkan kepada manusia itu kemuliaan dan hormat itu. Mazmur 8 ayat 6 kan. Nah, itulah yang berkenan kepada manusia. Dan tentu saja kalau manusia yang menggunakan kemuliaan yang dimilikinya dan hormat yang dimilikinya demi memuliakan Tuhan, mempertemukan kemuliaan dirinya dengan kemuliaan Tuhan, tentu saja dampaknya kepada sesama umat manusia adalah damai sejahtera di bumi. Ya, kalau damai sejahtera itu ya tidak ada perang lah, tidak ada permusuhan, ya. Tidak bermusuh kepada lingkungan, ya. Sehingga manusia tidak mengotori lingkungan dengan plastik-plastik yang atau sampah-sampah rumah tangga dan lain-lain. Dan kalau berdamai dengan, tentu saja kita disuruh oleh Tuhan karena kita memiliki pikiran yang mulia, ya, dan hormat kepada Tuhan, makanya kita harus terus bekerja keras agar sampah kita itu tidak mengotori bumi, tidak mengotori sungai-sungai, tidak mengotori lautan, tetapi dapat digunakan lagi menjadi bahan baku untuk hal-hal yang berguna bagi manusia, ya. Memang sekarang ini manusia sudah mulai memperhatikan itu, ya. Bahkan sudah ada negara yang hasil pendapatan negaranya tinggi daripada pengolahan sampah-sampah di seluruh dunia. Jadi kalau memang otak kita berisi kemuliaan yang dari Tuhan, dia pasti bekerja itu untuk memelihara lingkungan, untuk memperbaiki yang sudah sempat rusak dan lain-lain. Dan kalau kemuliaan Tuhan yang kita miliki itu kita sejajarkan dengan atau kita ikuti dengan kemuliaan Tuhan, tentu saja kita bekerja agar tidak ada dusta di antara kita. Kita tidak menjadi penyebar hoax yang menimbulkan ketidakdamaian di kalangan umat manusia. Tetapi kita menjadi pemberita kebenaran Tuhan bahwa seperti gembala itu bahwa telah lahir di dunia juru selamat. Ya, juru selamat agar manusia tidak terjerumus lebih dalam lagi kepada dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Melainkan dia bangkit untuk memperbaiki kehidupannya. Jadi kalau manusia pernah melakukan dosa, sekarang ada juru selamat agar jangan semakin terpuruk lagi, ya. Itu gunanya kemuliaan bagi Allah tempat yang tinggi dan damai sejahtera di bumi. Dan kalau kita mempergunakan kemuliaan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita itu demi damai yang ada di negara kita, pasti terwujud itu, ya. Karena kemuliaan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk kita gunakan bukan menjadi berlomba sombong, tapi berlomba merendahkan diri, sama seperti Tuhan Yesus yang mau merendahkan diri. Walaupun dirinya sangat mulia, dia mau merendahkan diri untuk melayani. Dan dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih.
Jadi gunakanlah kemuliaan yang dianugerahkan Tuhan kepadamu itu untuk melayani, untuk mengasihi sesama manusia. Dan Tuhan telah mendirikan kerajaan surgawi di bumi ini sebagai kerajaan kasih, agar semua umat manusia yang di dalam kerajaan surgawi maupun yang di luar kerajaan surgawi bisa saling mengasihi. Sehingga dengan ikatan kasih ini, damai sejahtera bisa terwujud seperti damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan, yang tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini, ya. Karena damai yang diberikan dunia ini bisa terjadi hanya ceasefire, tidak tembak menembak, tidak bermusuhan, tetapi tidak saling mengasihi. Tetapi kalau damai sejahtera yang diberikan Tuhan adalah saling mengasihi, ya. Makanya dia datang ya membawa pedang kan. Pedang apa? Pedang firman Tuhan yang lebih tajam daripada pedang bermata dua, yang dapat memisah roh dan jiwa, ya, yang dapat memilah mana dosa-dosa yang harus dibuang dan mana unsur-unsur kemanusiaan kita yang harus dipelihara dalam kehidupan sebagai orang yang penuh damai sejahtera. Jadi tugas kita di negara akan berjalan dengan penuh damai apabila kita menggunakan kemuliaan yang dianugerahkan Tuhan dan hormat yang dianugerahkan Tuhan itu untuk memuliakan Tuhan juga di sana, ya. Sehingga kita bisa rangkul semua sebagaimana telah diatur oleh Tuhan kita dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, kan kayak gitu. Dan kalau kita bergereja, ya tentu saja gereja adalah praktek kerajaan surgawi yang penuh damai dan penuh kasih. Makanya manusia yang sangat saling mengasihi bertemu di dalam gereja. Kalau ada orang pengikut Yesus yang tidak mau bertemu di dalam ibadah, di dalam gereja, itu berarti tidak benar dia mengasihi sesamanya. Jadi mari kita lakukan itu. Hidup kita sebenarnya tidak terlalu sulit, ya. Ya kalau ada kesusahan ya biasa itu kan. Kesusahan itu bukan sesuatu hal yang harus ditolak, tetapi harus kita gunakan sebagai berkat dari Tuhan kita. Ya mudah-mudahanlah kesusahan yang dialami oleh saudara-saudara Kristen kita yang ada di Palestina sekarang bisa menjadi mereka bisa membuat itu menjadi berkat bagi seluruh dunia. Bagaimana pengalaman mereka sangat pahit apabila radikalisme menguasai dunia mereka. Dan kesusahan yang dialami saudara-saudara kita di Rusia dan di Ukraina juga oleh karena pecahnya perang dapat menjadi pelajaran bagi manusia agar bisa menemukan damai sejahtera yang dianugerahkan oleh Tuhan kita, yakni dengan memberikan kemuliaan, ya, kepada umat manusia, kemuliaan yang dari Tuhan, bukan kemuliaan yang dicari-cari oleh manusia itu. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam merayakan Natal tahun ini. Mari kita nyanyikan penyampaian salam Natal kita kepada bangsa kita. Salam Natal kami sampaikan pada bangsa Indonesia. Damai sejahtera, adil dan makmur bagimu bangsa Indonesiaku, yang juga bangsa Indonesiamu. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga, karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal untuk menjadi juru selamat kami, juru selamat dunia. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mengubahkan hati seluruh umat manusia untuk mengenal Engkau sebagai juru selamat dan mengikut Engkau sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Kiranya karena Engkau sudah mengalahkan dunia ini dapat dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Berkali-kali kami memohon agar Tuhan melindungi negara kami dan menjauhkan perang atau permusuhan di kalangan rakyat kami yang sangat majemuk ini. Karena Tuhanlah yang menginginkan bangsa kami majemuk, bukan oleh karena perbuatan kami, bukan.
Tuhanlah yang menuntun kami ke jalan yang benar, karena Kau adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, sehingga kami dapat menikmati kesejahteraan dan keadilan yang daripadamu, sebagaimana didambakan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.